Mengawali bulan Februari, KPK melakukan 3 kegiatan tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, hingga Pengadilan Negeri Depok. KPK juga menerima audiensi siswa SMP dalam program pencegahan korupsi, selengkapnya dalam KPK 24 jam. Sebagai upaya independensi pegawai dari segala bentuk intervensi politik, KPK melantik 87 pejabat fungsional. Pelantikan ini bukan sekadar rotasi administratif, melainkan mandat guna memperkuat kualitas penyelidikan, penyidikan, serta memastikan independensi pegawai dari segala bentuk intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Haharefa menekankan setiap pejabat yang dilantik memikul tanggung jawab moral demi mempercepat penanganan perkara dan mengoptimalkan pelacakan aset. Selain itu, KPK juga melantik analis dan peranata pemberantasan tindak pidana korupsi, Arsiparis, serta Widya Iswara. Seluruh pegawai juga diingatkan untuk menjaga netralitas sesuai Undang-Undang ASN. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK menggelar rangkaian kegiatan pendidikan anti korupsi yang melibatkan para pelajar dari SMP 1 Ayah, Jawa Tengah, dan SMP Islam Nurul Fikri, Banten. Beragam materi edukatif anti korupsi diberikan untuk menumbuhkan pemahaman serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. KPK berharap para pelajar dapat menjadi agen perubahan sejak dini serta memiliki karakter anti korupsi yang kuat sebagai bekal membangun masa depan bangsa. Ketua KPK Setio Budianto memaparkan laporan kinerja tahun 2025 kepada Dewan Pengawas KPK. Dalam paparannya, Setio menyebut lonjakan signifikan dalam pemulihan aset atau aset recovery yang berhasil menyetorkan 1.531 miliar rupiah ke kas negara. Dewan Pengawas mengapresiasi performa operasional KPK yang dinilai sudah sesuai dengan fungsi strategis lembaga. KPK menyerahkan rekomendasi pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor kepada Kementerian Hukum dalam National Workshop on Strengthening the Anti-Corruption Legal Framework Launch of Policy Recommendation di Jakarta. Rekomendasi tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas mandat United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM. Ini menjadi bentuk komitmen KPK mendorong implementasi ratifikasi ANKEK secara konsisten dan berkelanjutan. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tim KPK turut mengamankan barang bukti total senilai 40,5 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai, pecahan rupiah, dan sejumlah mata uang asing. Logam mulia seberat total 5,3 kg serta jam tangan mewah. KPK kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yakni RZL selaku Direktur Pendidikan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga 2026, SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, ORL selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC, JF selaku Pemilik PTBR, AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, serta DK selaku Manajer Operasional PTBR. Di Banjarmasin, KPK juga melakukan kegiatan tangkap tangan Kepala KPP Madya Banjarmasin dan 2 orang lainnya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan VNZ selaku manajer keuangan PT BKB. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah. Para tersangka selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Pada fokus grup discussion bertajuk Pilkada melalui DPRD menyoal biaya tinggi politik bersama fraksi Partai Golkar,
Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan tingginya risiko transaksi kekuasaan dan korupsi yang tersembunyi pada wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. KPK mengidentifikasi akar masalah korupsi kepala daerah selama ini adalah biaya politik dan praktik ijon kepada donatur. KPK berharap wacana reformasi sistem pilkada harus mengutamakan integritas dan moral publik, bukan semata efisiensi biaya. Puluhan taruna Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekip melakukan audiensi bersama KPK. Audiensi ini menjadi salah satu upaya dalam pendidikan anti korupsi KPK terhadap calon aparatur negara. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya soal memburu koruptor, melainkan memastikan generasi baru seperti taruna Poltekip memiliki imunitas kuat terhadap sistem koruptif. Dengan membekali diri melalui pendidikan anti korupsi, KPK berharap para taruna menjadi garda depan pengelolaan aset dan pelayanan negara tanpa intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok. Di Depok, KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaturan perkara di Pengadilan Negeri PN Depok. Pada kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 850 juta rupiah di dalam ransel. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni EKA selaku Ketua PN Depok, BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, YOH selaku Jurusita di PN Depok, TRI selaku Direktur Utama PTKD, dan BR selaku Head Corporate Legal PTKD. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama Februari yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.